agama ini terkait dengan iman, terkait dengan kebaktian, kebajikan, dan juga terkait dengan amalan saleh. Maka orang, yakni wanita di dalam masa haidnya ia tidak sholat, berarti berkurang agamanya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iman yang wajib bagi seseorang untuk memahaminya, bahwa juga yang kita dapati pada diri kita. Seseorang mendapati pada diri kita ketika berada di dalam ketaatan, di dalam kesolehan, ia merasakan manis dan lezatnya beriman. Ketika ia bisa membaca Al-Quran, majlisnya Nabi SAW, ketika saya mendengarkan ceramah-ceramah atau muhadharah atau nasihat atau wasiat Rasulullah SAW, maka saya seolah-olah melihat surga dan neraka di mata saya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku pun juga demikian, yakni aku merasakan hal serupa. Ketika aku berada di majlisnya Nabi, aku merasakan bahwa seolah-olah surga dan neraka ada di mataku. Namun ketika aku keluar, bertemu dengan keluargaku, dengan anak-anakku, dengan orang-orang, maka semua yang aku dapatkan di majlisnya Nabi SAW hilang. Maka akhirnya mereka berdua, kalau begitu kata Abu Bakar, kita pergi kepada Nabi SAW, kita tanyakan kepada Nabi SAW. Maka mereka berdua menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang mereka rasakan dan alami. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya hamdalah, apabila kalian di saat bersamaku sama dengan keadaan kalian ketika keluar dari majelisku, yakni di luar juga perasaannya sama seperti perasaan mereka ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan mendapati ada malaikat yang turun dan menyalamimu, yaitu menjabat tanganmu. Akan tetapi wahai hamdalah, sa'ah wa sa'ah, iman itu kadang naik dan kadang turun. Dan di dalam majlis Nabi, majlis ilmu itulah, di situ kondisi iman itu menaik. Dan ketika kita keluar dari majlis-majlis ilmu serupa, maka disitulah kita bisa merasakan bahwa berkurangnya iman kita. Nah, adalah monggo mau diadzani. Sallallahu alaihi wasallam.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قد عصم الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة حينما قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وتمسكوا واعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه وأقوال الصحابة. عصمهم الله حين اختلف المرجئة والخوارج في مرتكب الكبيرة. فقالت المرجئة والخوارج معا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، إذا لا ينقص يبقى كامل الإيمان، لأن الإيمان لا يزيد وبالمقابل لا ينقص، فالكبيرة هذه لا تنقص إيمانه فيبقى كامل الإيمان. وقالت الخوارج مرتكب الكبيرة لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وركزوا على كلمة لا يزيد، قالوا يكفر، لأنه إذا كان لا يذهب بعضه مع أن هذه كبيرة يذهب كله. فكلاهما انطلق من منطلق واحد خالفوا فيه السلف الصالح في نقطة قد يظن بعض الناس أنها هامشية أو لا أثر لها ولا قيمة. فقال السلف الصالح أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة أهل الحديث، قالوا بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن ذلك الكبائر. فصاحب الكبيرة إيمانه ليس بالكامل وليس بالمعدوم، بل هو صاحب إيمان ناقص. فكانوا وسطا بين المرجئة والخوارج. وقال ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك الإمام البخاري عنه. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، يعني يرد على المرجئة الذين قالوا إن لا نخاف على أنفسنا لأن الإيمان لا ينقص. يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، يعني يخاف أن ينقص إيمانه. ونقصان الإيمان يدعو إلى الكفر، فإن الإيمان لا يزال ينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل أو شعيرة أو قمح، وقد يزول كله. فانظر كيف عصم الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة، خذل أهل البدعة الذين ركنوا إلى أنفسهم واعتمدوا على عقولهم وراحوا يقولون أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إن الخوارج والمرجئة وهم على طرفي نقيض تماما يضلهم الله تبارك وتعالى باعتقادهم عقيدة واحدة، اعتقادهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أنهم جميعا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر لأن الإيمان لا ينقص، إذا كان لا ينقص فإنه يزول كله. وقالت المرجئة إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لأن الإيمان لا ينقص، وإذا كان لا ينقص فإنه يبقى على ما هو عليه كاملا. ولذلك قال من قال من أهل السنة والجماعة
الخوارج هم المرجئة، والمرجئة هم الخوارج، لأن الخوارج والمرجئة صدروا جميعا عن مقولة واحدة خالفوا بها أهل السنة والجماعة ثم انشقوا بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم وسائر المسلمين، وأن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau memulai khutbah beliau yang kedua, muhadarah beliau yang kedua, dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga ahlu sunnah wal jamaah dari penyimpangan ketika terjadi perselisihan antara kaum murjiah dan kaum khawarij. Yang mereka kaum murjiah dan khawarij memiliki perselisihan dalam pandangan terhadap pelaku dosa besar, murtakibul kabirah, dengan dasar yang sama, asas yang sama. Kaum murjiah mengatakan bahwa iman itu la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya tetap. Kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap, maka pelaku dosa besar pun dia tetap, dan dia seperti orang mukmin lainnya yang banyak amalnya. Sementara menurut khawarij, bahwa karena iman la yazid wa la yanqus, maka berarti pelaku dosa besar dia tidak memiliki iman, karena imannya tidak bertambah dan tidak berkurang pada hukum asalnya karena kemaksiatan dosa besar. Maka menurut kaum khawarij bahwa pelaku dosa besar dia kafir. Sementara ahlu sunnah wal jamaah, as-salafus salih, mereka mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan amalan-amalan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab amalan-amalan kemaksiatan. Maka di sini ahlu sunnah wal jamaah berada di dalam posisi pertengahan antara khawarij dengan murjiah. Murjiah yang menganggapnya tidak ada penurunan di dalam iman, sehingga pelaku dosa besar maupun pelaku ketaatan tidak ada bedanya. Sementara kaum khawarij menganggap bahwa pelaku dosa besar maka dia telah kufur, yang mereka berangkat dari prinsip yang sama. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku menemui, yakni beliau seorang sahabat, seorang tabi'in, dan beliau belajar dari 30 orang sahabat. Aku menemukan atau aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, dan mereka semua mengkhawatirkan, masing-masing dari mereka mengkhawatirkan dirinya terkena kemunafikan. Dan kemunafikan di sini adalah menurunnya keimanan, menurunnya iman. Dan menurunnya iman ini akan menyebabkan iman itu berkurang, dan berkurangnya keimanan bisa sampai menyebabkan kekufuran. Ketika iman itu berkurang terus menerus, dari waktu ke waktu terus berkurang tanpa ada penambahan, maka bisa menyebabkan iman itu berkurang sampai tinggal hanya 1 biji syair, 1 biji, jadi mulai 1 biji jagung sampai kepada biji gandum yang lebih kecil, bahkan bisa sampai kepada 0, yaitu iman itu hilang sama sekali. Ketika kemaksiatan terus berlanjut
sehingga bisa menyebabkan mendorong seseorang pelakunya kepada kekufuran. Maka di sini sehingga ketika tidak tersisa lagi iman, maka ia dalam kekufuran sehingga ia hilang. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami iman, yaitu bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan sebab kemaksiatan. Dan sedangkan sehingga mereka terjaga dari kesesatan, penyimpangan. Sementara kaum Murji'ah dan kaum Khawarij, mereka bersandar di dalam memahami iman, definisi iman, yaitu mereka bersandar kepada akal, kepada hawa nafsu, kepada pemikiran-pemikiran, keyakinan mereka bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, baik dari kaum Khawarij maupun dari kaum Murji'ah. Sama-sama mereka bertolak dari pemahaman yang sama ini, tidak bertambah dan berkurangnya iman. Akan tetapi kaum Murji'ah menganggap pelaku dosa besar itu masih beriman, sehingga tidak ada bedanya antara pelaku dosa besar dengan orang yang mentaati Allah, karena tidak bertambah dan tidak berkurang iman. Sementara kaum Khawarij, mereka yakni sudah kehilangan. Bisa dipahami apa yang disampaikan Syekh tadi ya, dengan terjemahan saya yang sangat terbata-bata ini. Kalau masih belum dipahami, akan beliau tambahkan penjelasan mengenai iman tadi. Pada prinsipnya tadi, yakni yang beliau terangkan bahwa definisi iman dalam ahlu sunnah wal jamaah dan berbandingan atau perbandingan dengan itu adalah dengan 3 unsur tadi, yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Fahimtum? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan barangkali, maka dipersilahkan oleh Syekh hafizahullah. Ya, Pak. Maksudnya mendengarkan dengan sengaja atau tidak sengaja? Al-akh yas'al hal al-ma'siyah biistima'i ilal musiqa bighairi qasdin bighairi amdin, hal hada yusabbib ila nuqsanil iman? Alhamdulillah. أولا هناك فرق بين الاستماع والسماع. أما المحرم والمعصية الذي ينقص الإيمان فهو الاستماع بمعنى الإصغاء، بمعنى أن يكون الإنسان عنده نية أن يصغي إلى هذا الغناء أو هذا الموسيقى المحرم. والدليل على ذلك الدليل على حرمة الغناء والموسيقى آيات وأحاديث. أما الآيات فمثل قوله سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه الغناء، يعني له الحديث هو الغناء. وهذا تفسير صحابي ثابت عنه، وكل أهل السنة والجماعة كل أهل السنة والجماعة يعتدون بتفسير الصحابي، سيما إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ويعتبرون تفسير الصحابي بهذا القيد حجة. وأما الأحاديث فكثيرة، فمنها قول النبي فمنها الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغناء، هكذا النص، نهى النبي. ومنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف ومسخ وقذف، وهذه عقوبات ثلاث قد كان مثلها في الأمم السابقة. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن قارون: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني يزيد انخسافا كل يوم إلى أن تقوم الساعة. هذا بالنسبة للخسف. وأما المسخ فكان في اليهود، حيث مسخهم الله قردة وخنازير. وأما القذف فكان في قوم لوط، فإن الله تبارك وتعالى سلط عليهم قذفا من السماء فرموا بحجارة من سجيل. وكذلك قذف أبرهة الأشرم حين غزا مكة المكرمة، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وهذه أنواع عقوبات ثلاث عظيمة لم يحصل مثلها إلا لأمم معدودة وقليلة. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في هذه الأمة، في آخر هذه الأمة، يكون في آخر هذه الأمة خسف، مع أنهم من هذه الأمة. خسف ومسخ، الله أعلم، يمسخون قردة وخنازير أو أفاعي أو غير ذلك. ولكن قطعا المسخ معناه المسخ لحيوانات حقيرة سافلة. وقذف، من هم هؤلاء الذين تحصل فيهم هذه العقوبات الشديدة؟ قال: يبيت أقوام على القينات والمعازف. والحديث صحيح في حدود علمي، لا أعلم من ضعفه أحد من أهل العلم، وليس هناك نقاش في، والعياذ بالله. والمعازف، يبيتون طول الليل سهرانين يسمعون هذه المعازف. والقينات، ماذا تفعل القينات؟ المغنيات الراقصات. فيصبحون وقد مسخهم الله في هذه الأمة. ومن أشهر الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قوله يستحلون أي أنها حرام في الشرع، ولكنهم يستحلونها. يستحلون الحر يعني الزنا، والحرير نوع من القماش، والخمر المعروف، والمعازف. والحديث في صحيح الإمام البخاري، وليس معلقا كما يظن البعض، ليس معلقا. ولو كان معلقا فإن معلقات الإمام البخاري ليست ضعيفة. معلقات الإمام البخاري لا تساوي كلمة الضعيف، بل فيها مبحث طويل. لكن هذا الحديث ليس معلقا، لأن المعلق يكون بين البخاري وبين المروي عنه انقطاع، وهذا الحديث لا انقطاع فيه، لأن البخاري يقول: حدثنا هشام بن عمار. وهشام بن عمار هذا شيخ الإمام البخاري. الإمام البخاري يقول لا يقول حدثنا، يقول قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار. وهشام بن عمار شيخه، وقد ثبت أن البخاري سمع منه.
والبخاري ليس مدلسا. لم يقل أحد من أهل العلم إن البخاري مدلس، فإذا قال هشام بن عمار يمكن أن يكون سمع منه ويمكن أن لا يكون قد سمع منه، هذا غير وارد، لأن الإمام البخاري ليس مدلسا. فالأحاديث في النهي عن الغناء والموسيقى والآيات وكلام السلف الصحابة والتابعين وإمتهم، كل هذا يشهد بأنه هذا من المحرمات الشديدة. وقد كانوا يسمون المغنين أصحاب الغناء كانوا يسموهم بالمخانيث، المخنثين. المخنث يعني المخنث من الرجال، يعني هذه حقيقة هؤلاء، يتمايلون ويتراقصون ويتكسرون كما تفعل، بل تستحي النساء العفيفات أن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء أشباه الرجال. كانوا يسمونهم المخانيث. وكان في زمان الإمام الشافعي سوق لهؤلاء المخانيث، يعني من عصاة الناس، من عصاة الناس. فمن أراد مغنيا من فساق الناس ذهب إلى هذا السوق، سوق المخانيث. فالاستماع، يعني قصد الاستماع للغناء والموسيقى، لا شك أنه حرام، وأنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه وردت عليه، لأن الكبيرة تعريفها هو كل ما ورد عليه، يعني يقولون حد أو توعد بالنار أو التخليد في النار وما شابه، لكن نستطيع أن نختصرها فنقول كل ما ورد فيه عذاب خاص، سواء كان هذا العذاب الخاص حد في الدنيا أو توعد بالنار يوم القيامة أو الخلود فيها أو الطرد أو اللعن أو غير ذلك. إذا كان ورد في هذه المعصية عذاب خاص لهذه المعصية فهذه كبيرة في الحقيقة. أما السماع مع كره الغناء، يعني أن تسمع مكرها، كأن تكون مارا في الطريق وهناك بعض السفهاء يرفع صوت الغناء وأنت كاره لذلك جدا، ثم تمضي مسرعا، هذا ليس بالحرام. أو تكون قد ركبت في الحافلة التي تقل الناس جميعا، وهذا السائق فاسق يضع هذه الموسيقى وأنت لا تريد السماع. ما الدليل على التفريق بين السماع والاستماع؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسير في الصحراء أو المراعي التي يرعى فيها الناس غنمهم وإبلهم وكذا، وكان معه غلامه، فسمع صوت الموسيقى هذه عند الرعاة، لهم آلات موسيقية خاصة، فوضع عبد الله بن عمر أصبعيه في أذنيه، أتسمع؟ يعني ألا تزال تسمع فأبقي أصابعي، أم أنك لا تسمع فأخرجهما؟ فيقول له الغلام أسمع، ثم يمشي قليلا ثم يقول له أتسمع؟ يقول له الغلام أسمع، ثم يمشي قليلا بعيدا عن هذا مصدر الغناء، ثم يقول أتسمع؟ قال لا أسمع. قال أخرج أصابعه من أذنيه. قد يقول قائل هنا إن عبد الله بن عمر قد وضع أصابعه في أذنيه، نعم، هذا هو الزيادة في التقى، لكنه لم يأمر الغلام أن يضع أصبعه في أذنيه. وسأله قائلا أتسمع؟ ولم يقل له أتستمع، وبينهما فرق. ثم حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن مثل هذا حصل معه والنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه وقال لعبد الله بن عمر أتسمع؟ إلى أن قال لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه.
فدل هذا على أن السماع إذا كنت مضطرا إليه، إذا كنت مكرها عليه، إذا كان ليس بقصد فإنه لا إثم فيه إن شاء الله. ولكن الكمال أن تلهو عن هذا بأن تضع شيئا في أذنك أو أن تسرع مبتعدا عنه. أما أن تجلس في هذا المكان وأنت تستطيع أن تذهب وتنتقل فلا تسمع، فأخشى أن تكون آثما. Ada pertanyaan tadi yang diajukan, yaitu terkait dengan mendengar musik. Apakah mendengar musik iman? Maka beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan antara istima dengan as-sama'. Kalau dalam bahasa kita mendengarkan atau mendengar. Istima' itu mendengarkan, kalau as-sam'u mendengar. Istima' yaitu mendengarkan, inilah yang haram, karena kata-kata istima' mendengarkan ada niat untuk mendengar, ada kesengajaan untuk mendengar. Dalilnya ada banyak dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis liyudilla an sabilillah, di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadis, yaitu yang sengaja menukar atau membeli lahwal hadis, yaitu ucapan-ucapan lahwun, mainan. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat ini dengan bersumpah, demi zat yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, sungguh yang dimaksudkan dengan lahwul hadis di dalam ayat ini, yaitu surat Luqman ini ayat 5 atau 6, ini adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Dan beliau mengucapkan sumpah itu sampai 3 kali. Maka ini adalah penafsiran dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dan penafsiran seorang sahabat itu adalah penafsiran yang dianggap, yang dipandang bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlebih lagi tidak ada pengingkaran dari para sahabat lainnya. Maknanya para sahabat yang lain mereka semua menerima penafsiran dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menafsirkan firman Allah, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu nyanyian. Maka ini menunjukkan bahwa penafsiran Abdullah ibnu Mas'ud diterima, dan ini menunjukkan makna, yaitu larangan untuk menyanyi. Dan inilah yang dinaskan, artinya yang tegas, yang menunjukkan ayat ini haramnya atau larangan untuk mendengarkan nyanyian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari nas hadisnya menyatakan, naha an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil ghina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nyanyian, termasuk mendengarkan atau menyanyinya, terlebih lagi menyanyinya. Dan ini menunjukkan nas yang sharih, yang tegas haramnya nyanyian. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya menyebutkan, niscaya akan ada di umatku ini, layakunanna fi ummati khasafun wa maskhun wa qadhfun, yaitu akan terjadi di umatku ini khasfun, yaitu manusia yang ditelan oleh bumi, tenggelam, yaitu oleh semacam gempa, atau yang juga terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu, yaitu itu namanya maskhun, tenggelam. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya turun terus sampai hari kiamat nanti. Jadi mereka yang diadab oleh Allah dengan khasafun, dengan ditenggelamkan itu, terus sampai nanti hari kiamat, dia terus semakin dalam, semakin dalam. Wa maskhun, maskhun di sini adalah dirubah. Kalau khasafun ini terjadi pada kaum Fir'aun dan kaum-kaum terdahulu.
Sedangkan maskhun terjadi pada kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dirubah menjadi monyet, kera-kera, kirodatan, dan juga kepada khonazir, yaitu babi. Kirodatan khasiin, seekor, artinya dirubah menjadi kera-kera yang hina atau dirubah menjadi babi-babi. Ini adalah maskhun, perubahan jelmaan, dan ini terjadi pada kaumnya kaum Yahudi. Dan juga qadhfun, sedangkan qadhfun ini ada terjadi pada kaumnya Nabi Lut, ketika mereka telah mendurhakai ataupun mengkufuri Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan juga mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala lakukan qadhfun, itu lemparan, yaitu dilempar dengan batu. Mereka dilempar dengan batu sehingga mereka tidak ada satupun dari kaumnya Lut yang kufur, melainkan semua binasa dengan batu ini. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Fil, yaitu tarmihim bihijaratim min sijil, yaitu burung ababil, tayran ababil. Allah utus tayran ababil, burung-burung ababil yang melemparkan batu bihijaratin min sijil, yang dibawa dari neraka sijil, atau dari satu tempat sijil, neraka sijil, yang membinasakan kaum yang hendak menghancurkan Ka'bah di masa Abraha. Ini maskhun, khosafun, wa maskhun, wa qadhfun. Ini 3 hukuman yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakunanna fi ummati khasafun wa maskhun wa qadhfun, bahwa 3 hukuman yang menghinakan ini dan sangat pedih ini akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annaha satakunu fi hadhil ummah, ay fi akhir hadhil ummah, khasafun wa maskhun wa qadhfun. Nabi sallallahu alaihi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan oleh Nabi, layakunanna fi ummati, akan ada di tengah umatku, yaitu hukuman yang dulu ditimpakan kepada umat-umat terdahulu berupa ditenggelamkan ke dalam tanah, ke dalam bumi, ke perut bumi, kemudian dirubah wujudnya, dan juga yang ketiga dilempar dengan batu. Mungkin kita sudah menyaksikan hal-hal ini di masa kita, apalagi di negeri kita, baik itu bentuknya tsunami ataupun yang sejenisnya. Dan khosafun itu dihinakan dengan tenggelamkan, dan maskhun itu adalah dirubah wujudnya kepada hewan yang hina, hewan yang terkutuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan yabitu aqwahum alal kainat wal ma'azif, yakni bahwa mereka orang-orang yang akan kena hukuman ini, diantaranya mereka orang-orang yang yabitu, yang paling kuat diantara mereka, ia bertahan terus menerus, yaitu mendengarkan ataupun melakukan kainat ini, nyanyian-nyanyian, joget-joget, dan juga berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Dan ma'azif itu adalah musik. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini adalah sahih di dalam Imam Bukhari. Dan ini meskipun hadis ini adalah hadis mu'allaknya Imam Bukhari, yaitu yang tidak menyebutkan perawinya, namun di sini jelas bahwa ini sebenarnya tidak mu'allak. Apa yang dikatakan mu'allak pada sahih Bukhari itu tidak mu'allak, karena sungguhnya Imam Bukhari itu benar-benar beliau mengatakan qala Hisham bin Ammar, dan Hisham bin Ammar ini adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Dan perkataan Imam Bukhari berkata Hisham bin Ammar menunjukkan bahwa beliau mendengar dari gurunya. Dan mu'allak artinya ketika beliau tidak menyebutkan nama gurunya atau nama-nama yang di atasnya, yang menyebutkan langsung kepada sahabat Nabi atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika beliau mengatakan aku telah berkata Hisham bin Ammar, yang kemudian menyambung kepada sanad berikutnya menunjukkan bahwa hadis Imam Bukhari ini tidak mu'allak. Seandainya mu'allak, maka mu'allaknya Imam Bukhari itu adalah sahih, tidak mengandung keraguan dan disepakati oleh para ulama. Maka yang mengatakan mu'allaknya Imam Bukhari dhaif itu salah besar. Bahkan mu'allaknya Imam Bukhari itu tidak mu'allak, akan tetapi adalah hadis yang bersambung. Karena nama gurunya dengan nama asli. Karena Imam Bukhari benar-benar mendengar dari Hisham bin Ammar atau gurunya. Beliau murid dari Hisham bin Ammar dan beliau mengatakan berkata Hisham bin Ammar. Maka ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak mudallis dan Imam Bukhari riwayatnya tidak mu'allak, benar-benar yakni bersambung. Dan hadis-hadis ini yang disebutkan di atas yang dari Sahih Bukhari ini semua menunjukkan haramnya nyanyian, haramnya musik dan haramnya lagu. Dan mereka para musikus ataupun para penyanyi, mereka disebut dengan al-makhanis. Al-makhanis yaitu mereka orang-orang yang suka menyerupai laki-laki, yang suka menyerupai tingkah laku kaum wanita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa di masa beliau ada yang namanya sukul makhanif. Sukul makhanif yaitu pasar al-makhanif. Pasar al-makhanif. Al-makhanif itu yaitu pasar di mana kumpul orang-orang laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ini mereka menunjukkan sifat yang menjijikkan dan sifat yang naudzubillah min dzalik, yaitu sifat yang jelek, karena menampilkan dengan penampilan seperti kaum wanita padahal mereka adalah kaum lelaki. Dan ini terjadi di zaman kita. Dan di sini jelas bahwa itu haram. Maka kembali kepada pertanyaan, apabila seseorang mendengar, bukan mendengarkan, mendengar tanpa sengaja musik-musik ini, maka ia tidak haram. Tetapi mendengar dengan sengaja dan dia mendengarkan dan niat mendengar, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Sebab apa? Adanya ancaman-ancaman yang keras di dalam hadis-hadis yang terkait pengharaman terhadap musik atau nyanyian, seperti yang tersebut di atas, bahwa segala hadis atau segala dalil yang menyebutkan adanya ancaman di dunia dengan ancaman yang keras, entah itu hukuman potong tangan atau cambuk atau semacam di sini ancaman akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi atau dirubah wujudnya atau apa tadi? Dilempar batu. Maka ini semua adalah hukuman-hukuman yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar, minal kabair. Maka nyanyian termasuk ke dalam haramnya ini. Ringkasnya, prinsip ringkasnya, situ adanya siksaan-siksaan tertentu, yaitu hukuman di dunia dan balasan, ancaman balasan di akhirat, maka ini adalah dosa besar. Adapun mendengar as-sam'u atau as-sama' atau as-sam'u, mendengar, dan itu mendengar tidak diniatkan dan dibarengi dengan al-kurhu, yaitu tidak suka, benci, mengingkari di dalam hati, maka ia menjauh dari tempat itu dengan segera atau meninggalkan tempat itu, atau dia tidak menyukai ketika dia terpaksa harus berada di lingkungan seperti itu, maka ini tidak termasuk ke dalam makna istima' yang diharamkan. Namun itu yaitu tidak merasa nyaman, ia ingin segera berpindah dan lebih baik dia meninggalkan, atau kalau bisa memerintahkan atau menghilangkan orang yang, artinya dalam artian menyuruh orang yang menyanyi ataupun mematikan musik-musik tersebut. Dalilnya apa? Yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berjalan bersama dengan gulamnya di tengah-tengah gembalaannya. Saat itu beliau mendengar ada orang yang bernyanyi atau musik-musik, tabuhan-tabuhan musik. Maka beliau yaitu menutupkan kedua jarinya ke kedua telanganya dengan kencang,
sambil berjalan meninggalkan tempat itu, dan beliau menanyakan kepada gulamnya, kepada budaknya ataupun yakni yang bekerja kepada Abdullah ibn Umar, atasma'u, apakah kamu masih mendengar musik tersebut, nyanyian tersebut? Maka gulamnya mengatakan, na'am, iya, masih mendengar. Maka beliau masih berjalan lagi terus dan tetap menutupkan kedua telinganya. Lalu beliau bertanya lagi, atasma, apakah kamu masih mendengar? Dan terus berjalan sampai akhirnya mengatakan, atasma, la asma. Maka baru kemudian dilepaskan. Di sini Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tidak menyuruh gulamnya untuk menutup kedua telinganya. Namun dia di sini mengatakan atasma, bukan atastami. Apakah kamu mendengar, masih mendengar, dan bukan perkataan apakah kamu masih mendengarkan. Karena kata-kata masih mendengarkan, atastami menunjukkan ia sengaja mendengar. Namun kalau atasma, ia hanya mendengar. Maka di sini jadikan dalil bahwa mendengar yang tidak sengaja, tidak diniatkan, tidak mengandung dosa dan tidak mengurangi daripada kesempurnaan iman tadi. Hal ini kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hal yang beliau lakukan dengan gulamnya juga yang terjadi pada diri beliau bersama alaihi wasallam. Melewati satu tempat yang di situ terdengar musik, nyanyian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupkan kedua telinganya seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar, dan Nabi menanyakan kepada Abdullah ibnu Umar, atasma'u, apakah kamu mendengar? Apakah kamu masih mendengar? Sampai akhirnya beliau tidak lagi mendengar. Maka saat itu baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan kedua jari jemarinya dari telinganya. Nah, jadi kalau mendengar dengan dibarengi perasaan tidak suka, maka ini tidak termasuk ke dalam hal yang diharamkan. Kemudian ada pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Ketika seorang perempuan sedang datang bulan, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi penurunan iman? As-su'al al-awwal, hinama hadatil mar'ah malladhi yajibu 'alaiha an taf'al hatta la yanqusa imanuha. لا شك أنها مهما فعلت فلن تعوض هذه الصلوات المفروضات، لأن الصلاة المفروضة لا يعدلها شيء، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فتكثر من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. نعم، تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وكذلك تقرأ القرآن من المصحف مباشرة على الراجح من أقوال أهل العلم. وتكثر الطاعة، تطيع زوجها وتربي أبنائها وتصنع لهم الطعام وتنشئ الجيل الصالح، تكثر من العمل الصالح. لكن مع هذا فإنها لن تستطيع أن تعوض قدر الصلوات التي لا تصليها، وذلك كتاب الله كتبه عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ولا تتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. Tidak diragukan lagi bahwa sholat-sholat yang tertinggal ataupun tidak bisa dilaksanakan dengan sholat lain, dan tidak pula dapat diganti dengan amalan-amalan lain. Akan tapi seorang wanita ketika datang masa haidnya, ia bisa memperbanyak zikir, baca tahlil, baca tasbih, dan baca zikir-zikir lainnya, dan juga bisa membaca Al-Quran tapi dengan hafalan, artinya tidak menyentuh mushaf Al-Quran, dan membaca zikir lain ataupun melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, memperbanyak ketaatan.
seperti mentaati suami, mendidik anak-anaknya, kemudian juga membuatkan makanan buat keluarga, termasuk suami dan anak-anaknya. Ini merupakan salah satu, meskipun ini semua sebagaimana kita maklumi tidak dapat menggantikan sholatnya yang telah dia tinggalkan karena haid. Akan tapi ini adalah ketentuan dan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kaum wanita dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka itulah yang harus kita terima dan ridha, dan sungguhnya di dalamnya ada hikmah. Nah, pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mendoakan keburukan terhadap orang yang menghina agama kita, agama Islam? Hal yajuzu lana an nad'uwa ala man yudillu dinana wa dinal Islam. Yudillu. Hal yudillu dinal Islam wa yudillana. Nah, bolehkah kita mendoakan keburukan terhadap orang yang menghina agama Islam atau agama kita? أما أن ندعو عليه بالدعاء العام فما أدري بأي شيء تريد أن تدعو. هل تريد أن تدعو على هذا باللعن مثلا؟ فإن اللعن لا يجوز، أو الطرد من رحمة الله، أو التخليد في عذاب النار، فإن هذه الأدعية فيها مخالفة ومجازفة لا تجوز حتى لو كانت على من يضل المسلمين. وأما إن كنت تريد أن تدعو عليه بأن يشغله الله تبارك وتعالى بنفسه أو أن يكفيك الله تبارك وتعالى وسائر المسلمين شره، هذا لا شك أنه جائز. وخير من هذا كله أن تدعو له بالهدى والصلاح والرشاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعثت لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. وإذا كان هو يضل فإن لم تستطع ذلك بدعوتك إياه فليس أقل من أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه. وقد كان المشركون لا شك أشد من هذا الذي يضل الناس أذى وضلالا وإضلالا، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالهداية. فالمسلم حريص كل الحرص على أن يهدي الله تبارك وتعالى به الناس، كل الناس. نعم. Adapun mendoakan kejelekan kepada orang yang menghina Islam, menghina agama Islam, maka pertanyaan beliau, apa yang hendak kita doakan? Doa keburukan semacam apa yang akan kita ucapkan? Kalau itu doa kejelekan kepada orang yang menghina Islam itu adalah dengan laknat, maka ini tidak boleh. Meskipun itu terhadap orang kafir sekalipun, mendoakan laknat tidak dibenarkan. Karena dalam doa laknat itu mohonkan kejelekan-kejelekan yang tidak pantas bagi seorang muslim melakukan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak diutus oleh Allah untuk menjadi tukang laknat, atau orang yang ngomong kotor, atau yang banyak melakukan ucapan-ucapan keji, buruk, senonoh, tak senonoh. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bawa rahmat. Adapun kalau mendoakan kejelekan secara umum, yaitu mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala membuatnya dia sibuk dengan urusan-urusannya sehingga tidak mengganggu kaum muslimin, atau Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia disibukkan dengan urusan mereka sama mereka sehingga tidak mengganggu, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan-keburukan mereka secara umum, maka tidak mengapa. Maka yang demikian itu dibolehkan. Akan tapi yang lebih baik adalah mendoakan kebaikan bagi mereka, yaitu memohonkan bagi mereka hidayah, memohonkan bagi mereka
petunjuk sebagaimana yang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan terhadap kaum beliau di masa beliau, yakni berdakwah. Beliau dimusuhi lebih dahsyat, dihina lebih dahsyat dari yang dilakukan oleh orang-orang sekarang kepada kita. Beliau dituduh keburukan, kejelekan kepada mereka. Sebaliknya Nabi SAW sangat berharap, yaitu memohonkan keimanan bagi mereka, memohonkan hidayah bagi mereka, dan bahkan yang wajib seharusnya kita mendakwai mereka, menerangkan tentang Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kaumnya. Sehingga dengan mendakwai itu, inilah yang seharusnya pada diri orang mukmin, yaitu menginginkan kebaikan pada semua orang, sehingga mereka semua menerima Islam dan mau kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kejelekan-kejelekan serupa itu. Itu kurang lebihnya, wallahu taala alam. أما اللعنة على الإطلاق فهذا جائز، كأن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، هذا هكذا على وجه الإطلاق لا على وجه التعيين، يعني لا تسمي فلانا أو فلانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما معينين من الكفار، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Adapun doa laknat kutukan secara umum mutlak, tidak menyebut nama orang tertentu, maka yang demikian ini boleh. Seperti misalnya laknatullah alal kafirin, laknatullah alal zalimin, semoga Allah menimpakan laknatnya kepada orang-orang kafir, semoga Allah menimpakan laknatnya kepada orang-orang zalim. La ala wajhi ta'yin, tidak menyebut orang-orang tertentu. Jadi boleh mendoakan laknat secara umum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau melaknat dengan menyebut kaum-kaum tertentu, yakni suku-suku tertentu yang mereka telah melakukan kedoliman terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan firman-Nya yang menyatakan bahwa engkau tidak ada urusan terhadap perbuatan mereka, bukan tanggung jawabmu, dan tidak ada kewajiban bagimu ataupun tanggung jawab bagimu terhadap kemaksiatan mereka. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak lagi berdoa laknat secara khusus, akan tetapi mendoakan laknat secara umum itu boleh. Pertanyaan ketiga, apakah kelompok ISIS itu khawarij? Daesh. Hal Daesh ada firqah Daesh. Daesh. نعم داعش من الخوارج. Ya, Daesh itu termasuk kaum khawarij. Jadi sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, nasihati kami. Jangan sama saya, sama Syekh. Nasihati kami bagi orang yang mengejar kehidupan dunia dan terkadang lalai dari kehidupan akhirat. Ya Syekh, ausina alla nakhudha fil hayatid dunya wa naghfula 'anil akhirah. أوصيكم بتقوى الله وحسن الخلق، ولكن ما زلنا منذ جلسنا ونحن نتواصى بالحق ونتواصى بأن نصرف جهدنا للآخرة. ما أدري ما الذي يريده صاحب السؤال بهذه الوصية الخاصة. نعم أوصيكم بارك الله فيكم yang mulia. Kemudian beliau mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh si penanya ini tentang wasiat di sini, nasihat di sini. Karena dari awal kita duduk di sini kita sedang berbicara tentang nasihat, yaitu tentang ketakwaan, tentang kebajikan-kebajikan, tentang iman, tentang amal soleh, dan berbagai hal yang terkait dengan nasihat. Akan tapi beliau mengatakan, aku berwasiatkan kepada kalian semua, yaitu untuk memperbanyak
menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu untuk mentaati Allah, berbagai amal soleh dan segala amal ketaatan, baca Al-Quran, saling menasehati kepada kebenaran dan saling bersabar di dalam menasehati kebenaran. Termasuk hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling berwasiat di dalam kebenaran dan hendaknya kalian saling berwasiat di dalam kesabaran. Nah, soal akhir, Ustaz, bagaimana dengan nasyid tanpa musik juga? Apakah halil anasyid bidunil musiqa dakhilun mimma yuharram? Jazakallah khairan. هذه الأناشيد تسمى الغناء المجرد. الغناء المجرد يعني المجرد عن الرقص والاختلاط وغناء المرأة للرجل أو الرجل للمرأة ومجرد عن المعازف. هذه الأناشيد تسمى الغناء المجرد. أما الأحناف والمالكية فعندهم قولان، القول الأول بالتحريم والقول الثاني بالكراهة، والقول الأرجح عندهما التحريم. القول الراجح عند الأحناف والمالكية التحريم. وأما الشافعية والحنابلة فعندهما قولان، التحريم والكراهة، ولكن القول الراجح عندهما الكراهة. على العكس، إذن فالمذاهب الأربعة تنظر إلى هذه الأناشيد وهي التي يسمونها بالغناء المجرد نظرة التحريم أو الكراهة، إما أنه محرم أو مكروه. ولم يقل بإباحة الغناء المجرد أحد إلا بعض متأخري الحنابلة، بعض متأخري الحنابلة، ليس كلهم بل بعضهم، بعض متأخري الحنابلة قالوا بإباحتها بشروط: أن لا يكثر منها، وأن لا يقدمها على القرآن، وأن لا تشغله عن الطاعة، وأن لا تكون مشتملة على شيء من هذه المعاصي، وأن تكون مما يحث على الطاعة، يعني شروط كثيرة وكثيرة جدا. على كل حال، لا أدري هل بقي عند المسلم في هذه الظروف التي نعيشها، وهي ظروف صعبة على الإسلام والمسلمين، وتحتاج منا في كل وقت أن نكون إما في علم أو تعلم أو دعوة، هل بقي عند المسلم وقت بأن يعيش مع هذه الأناشيد؟ ولا شك، لا شك أن هناك بعض الناس اليوم للأسف الشديد الأناشيد وهاتفه مليء بالأناشيد ويطرب على الأناشيد، وإذا جاء من يقرأ القرآن يغلق مباشرة ولا يجد في نفسه راحة إلا مع هذه الأناشيد. والتلفاز أناشيد، والتيفي أناشيد، والسيارة أناشيد، ورنة هاتفه أناشيد، والواتساب أناشيد، والفيسبوك أناشيد. وهذا هو يعني الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله كان يفتيان بأن الأناشيد هذه مباحة لكن ليست دينا. فرق بين أن يكون شيء مباح، مثلا هذا الشاي مباح حلال، لكن هل شربي لهذا الشاي هو دين؟ يجب أن أدعو إليه وأبغض من لا يشرب الشاي، وأحب من يكثر من شرب الشاي، ومن أكثر من شرب الشاي فهو منا، ومن لم يشربه فليس منا. هذا مباح. يعني الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كانوا يقولوا هذه مباحة على مذهب متأخري الحنابلة،
الحقيقة، مع ذكر الشروط الكثيرة، مع ذكر الشروط الكثيرة. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أن هذه الأناشيد يعني أقرب إلى الحرام منها إلى الإباحة، سيما وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة أن هذه الأناشيد كانت سببا لانحراف كثير من الشباب نحو الغلو في الدين وتكفير المسلمين والانضمام إلى الجماعات التي تسمى بهتانا وزورا بالجهادية التي تقاتل المسلمين، بعد أن أثارت هذه الأناشيد فيهم الحماسة. وسيما أيضا بعد أن عرفنا في الآونة بعد الأخيرة، يعني في آخر ما يمكن، أن الأناشيد بضاعة الصوفية. الصوفية لا يجلسون إلا على الأناشيد، ولا يقومون إلا على الأناشيد، ولا يأكلون إلا بالأناشيد، ولا يرقصون إلا بالأناشيد، ولا يذكرون الله إلا نشيدا، ولا يصلون على النبي إلا بالنشيد. هكذا يعني أنا لا أستطيع، لا أتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى بأن أقول لا إله إلا الله بسكينة وطمأنينة وخضوع، حتى أحاول أن أستجلب ولا ينفتح قلبي إلا بهذه الأصوات المطربة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في دراسة له عن الأمم السالفة من اليهود والنصارى ومن سبقهم، أنهم لما ضعف عندهم وازع الدين والإيمان، فصاروا لا يجدون حلاوة الإيمان، الأمم السالفة، أحدث الأناشيد، حتى يحاول أن يجد شيئا في قلبه حلوا، لأنه لا يجد حلاوة الإيمان بالقرآن وبالصلاة وبقيام الليل وبالخشوع والطمأنينة وقراءة القرآن، لا يجد هذا. فماذا يفعل؟ يبحث عن شيء يحرك شيئا في قلبه، فأحدث الأناشيد. ولما ضعف في الأمم السالفة الإيمان بالغيب، بالإله الغيب سبحانه وتعالى، أحدث التماثيل. إنه لا يجد قلبه يؤمن إيمانا كأنما هو المشاهدة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لا يجد هذا الإيمان في نفسه. فماذا فعل؟ أحدث التماثيل، صنعوا التماثيل، حتى إذا رآها تذكر الآلهة. هل نحن المسلمون نحتاج إلى ما يحرك الإيمان في قلوبنا من الأناشيد؟ أخشى أن يأتي علينا يوم ننصب فيه التماثيل، نقول لأننا لم نعد نتذكر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ننصب له تمثالا حتى إذا رأيناه تذكرنا الله. أخشى هذا. على كل حال، الأناشيد ليست ببضاعة المجد وطالب العلم العابد الزاهد التقي الورع، ليست ببضاعته. وحب القرآن وحب الألحان في قلب واحد لا يجتمعان. Al-Anasyid, yaitu yang ditanyakan tadi, anasyid yang tanpa musik. Ini yang disebut dengan al-ghina al-mujarrad, nyanyian tanpa ada joget-joget, tanpa ada percampuran. Artinya tidak ada campur baur antara laki dan perempuan, tidak ada hal-hal lainnya. Maka menurut madhab Hanafi dan Maliki, yaitu ada dua pendapat. Mereka
antara madhab Hanafi dan madhab Maliki ini berpendapat bahwa lagu anasyid, nyanyian-nyanyian murni ini dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, yaitu ada dua pendapat. Pertama mengharamkan, dan ada pendapat lain dari mereka yang mengatakan makruh. Dan yang kuat dari dua pendapat, dari dua madhab ini, pendapat yang kuat dari dua madhab ini adalah mengharamkan anasyid secara mutlak, yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki. Sedangkan madhab Syafi'i dan Hambali, maka yang rajih ada dua pendapat juga, yaitu kebalikannya, pendapat haram dan ada yang pendapat makruh. Tapi yang lebih kuat di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali yaitu makruh, kebalikan dari dua madhab yang pertama. Kalau madhab pertama Hanafi dan Maliki lebih kuatnya adalah haram, kalau madhab Syafi'i dan Hambali lebih kuatnya adalah makruh. Akan tapi di sini jadi secara kesimpulan bahwa di dalam empat madhab hukum pemandangan mereka terhadap hukum nyanyian mujarrad, nyanyian murni itu antara haram atau makruh. Dan tidak ada satupun dari empat madhab ini yang mengatakan boleh, kecuali sebagian dari pengikut madhab Hambali yang mereka hidup di akhir-akhir ini, yaitu mutaakhirin, dari ulama-ulama Hambali mutaakhirin, yakni dengan syarat yang sangat banyak. Tidak boleh sampai membuat dia lalai dari ibadah, dari yang wajib. Tidak boleh membuatnya sampai dia bermaksiat, atau tidak boleh pula di sana ada percampuran dan sebagainya. Yang terpenting bahwa ulama-ulama Hambali yang belakangan, Hanabilah yang belakangan ini, mereka berpandangan boleh mubah dengan syarat yang banyak. Saya tidak tahu, kata beliau, apakah bagi seorang muslim masih ada waktu untuk hidup dengan nasyid-nasyid ini? Artinya dengan seorang muslim yang dia di dalam kehidupannya beraktivitas untuk beribadah kepada Allah, nasyid-nasyid ini, yaitu nyanyian murni. Kita diragukan lagi, memang ada sebagian orang dari kaum muslimin yang ia hidupnya tidak bisa lepas dari nasyid. Bukan musik lagi. Ada musik, tapi ini yang dimaksudkan adalah dengan nasyid ada. Sehingga di semua aktivitasnya selalu dibarengi adanya nasyid. Sampai-sampai makan sambil nyetel nasyid. Kemudian juga atau dia beraktivitas olahraga sambil juga melantunkan nasyid, senam melantunkan nasyid, acara pernikahan dibarengi dengan nasyid. Semua aktivitasnya selalu diiringi dengan nasyid, sehingga hal ini dikhawatirkan akan membawa kepada hal yang sia-sia, sehingga segala sesuatunya harus ada nasyid. Kemudian Syekh bin Baz dan rahimahullah dan Syekh bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumallahu taala, mereka memandang bahwa nasyid-nasyid murni, yaitu al-ghina al-mujarrad, nyanyian-nyanyian murni seperti nasyid-nasyid yang seperti ini, yang tidak mengandung kebatilan isinya, tidak mengandung tentang hal-hal tentang cinta-cinta yang batil, ini hukumnya mubah. Ini termasuk dari madhab Hambali mutaakhir. Akan tetapi meskipun mereka menetapkan mubah, harus diingat bahwa menetapkan sesuatu yang mubah itu bukan sesuatu yang terkait dengan agama, tidak termasuk ke dalam agama. Laisat dinan, bukan agama. Maksudnya bagaimana bukan agama? Yakni yang meninggalkannya berdosa atau yang melakukannya mendapatkan pahala, tidak ada. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Yaitu sesuatu yang mubah, yang boleh saja, dan bukan bagian dari agama. Menurut madhab kaum Hanabilah mutaakhirin, dengan dibolehkan tapi dengan banyak syarat. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sendiri, beliau lebih condong
Syekh Al-Albani hada haram atau makruh? Haram. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sendiri beliau berpendapat lebih mendekatkan kepada hukum haram atau lebih dekat dipandang hukumnya haram. Beliau tidak tegas menyatakan haram, tapi lebih dekat kepada hukum haram. Kenapa? Karena anasyid-anasyid ini bisa menyebabkan seseorang bersikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena ini jihadi. Kelompok jihadi ini yang suka berjihad, berperang tapi tanpa dasar ilmu. Yaitu ketika isi nasyid-nasyidnya adalah membakar semangat jihad, membakar umat untuk berjihad, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok jihadi yang tidak didasari dengan ilmu yang benar. Dan juga adanya hamasah, semangat, membangun semangat di dalam ini, terutama di masa-masa terakhir ini, yakni di belakang lagi, yang mutakhir, yang paling akhir, bahwa nasyid-nasyid ini digunakan oleh kaum sufi sebagai barang dagangan mereka. Hampir mereka di dalam seluruh aktivitas hidupnya, bahkan ibadahnya tidak lepas dari nasyid. Dzikir dibarengi dengan nasyid, bahkan sampai dengan joget. Kemudian apa saja selalu dibarengi dengan nasyid. Sehingga ia tidak bisa berzikir dengan khusyuk kalau tidak dibarengi dengan nasyid. Artinya disetelkan nasyid semacam itu. Atau dia tidak bisa sholat dengan khusyuk kalau tidak dibarengi dengan iringan musik nasyid. Mungkin ya seperti kita lihat di WhatsApp, di Telegram, di mana saja selalu ada penyampaian materi agama pun dibarengi dengan nasyid, bahkan dengan musik. Nah, ini hampir seperti itu pada kelompok dalam kehidupan sekarang ini, dan terutama pada kaum sufi ini. Mereka hampir mengisi dengan nasyid. Dan ini yang dibahayakan lagi adalah yakni akan menimbulkan kepada kesyirikan, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pada umat-umat terdahulu ketika keimanan mereka berkurang, melemah, maka ketika mereka tidak bisa merasakan iman di dalam ibadah mereka, maka mereka membuat patung-patung. Patung-patung itu dijadikan sebagai penyemangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan hal ini juga terjadi pada orang-orang yang lemah imannya. Ketika melemah semangat imannya, tidak bisa merasakan ibadah, zikir, baca Quran, qiyamul lail dengan khusyuk, akhirnya mereka berpindah dengan mencari sesuatu, membuat sesuatu yang baru untuk membangkitkan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan membuat nasyid-nasyid yang menyematkan, sehingga ibadah-ibadah itu tergantikan dengan nasyid-nasyid, qiyamul lail dan sebagainya. Nah, kalau mereka di masa terdahulu mereka membuat ketika tidak mendapatkan kenikmatan, ketentraman, dalam ketaatan, mereka membuat pula itu yang dikhawatirkan akan terjadi kepada umat-umat ini, yang mereka terlalu membenarkan untuk nasyid dalam segala hal. Yani sehingga kita mengatakan apakah kita ini di dalam hidup ini masih membutuhkan nasyid dan sebagainya. Dikhawatirkan, kata beliau, saya khawatirkan hal itu akan mendorong seseorang untuk tergantung kepada nasyid di dalam segala aktivitas ibadahnya dan kehidupannya. Yang terpenting, poin terpenting akhirnya, bahwa nasyid-nasyid ini, lagu-lagu tanpa musik dan dengan ketentuan-ketentuan yang ketat ini, bukanlah modal dasar bagi seorang penuntut ilmu, dan bukan dasar bagi orang yang mengenal agama dengan baik untuk yakni dilakukan. Yakni artinya kita ini semestinya tidak butuh kepada nasyid-nasyid serupa itu. Kita lebih membutuhkan kepada zikrullah, kepada thalabul ilm, kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Hadza wallahu taala alam. Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, sampai di sini beliau, dan menutup muhadharah beliau pada malam hari ini dengan
doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita di majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Hada, dan saya sendiri khususnya mohon maaf bila di dalam menerjemahkan banyak yang terlewatkan atau bahkan menambahkan sesuatu yang tidak beliau sampaikan, baik di dalam kesadaran saya maupun di luar kesadaran saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada teman-teman semuanya. Hada minni, sungguhnya apa yang beliau sampaikan itulah yang lebih tepat, lebih sempurna, dan apa yang saya terjemahkan adalah sesuai dengan kemampuan saya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.